Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekowisata Bahari yang saya melayani dengan NIM 2203031010. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan kali ini ada 6 ya, yaitu aksesibilitas udara, top event Kalimantan Barat, aksesibilitas laut, atraksi ikonik daerah, penginapan dan hotel, serta atraksi wisata daerah. Selanjutnya ini aksesibilitas udara Provinsi Kalimantan Barat ya. Jika dilihat berdasarkan peta, tentunya Kalimantan Barat memiliki banyak bandara udara. Kebanyakan adalah bandara yang bersifat non-publik. Contohnya yaitu bandara untuk keperluan militer. Namun terdapat 3 bandara yang saat ini masih aktif beroperasi secara komersial maupun publik, yakni Bandara Supadio yang ada di Pontianak, Bandara Rahardi Osman yang ada di Ketapang, dan Bandara Pangusuma. Yang perlu diketahui bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan bandara internasional yang berada di kota Singkawang. Pembangunan ini diestimasikan akan selesai pada tahun 2024, ujar Kasubdit Transportasi Udara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PNN atau Bapenas Ahmad Zainuddin 2022. Selanjutnya, Bandara Supadio, landasan pacunya ini arah 15 sampai 33, panjang 2250, lebarnya 45, permukaannya aspal. Maskapainya yakni meliputi AirAsia, Batik Air, Citylink, Garuda Indonesia, Indonesia Air Asia, dan Lion Air, Nam Air, Sriwijaya Air, Super Airjet, dan Wings Air. Selanjutnya Bandara Rahardi Osman, landasan pacunya yakni arah 17/35, panjang 1337, lebar 30, permukaannya aspal. Dan maskapainya yakni Citylink, Nam Air, Susi Air, dan Wings Air. Yang terakhir Bandara Tebelian, landasan pacunya yakni arah 15/33, panjang 1650, lebar 30, permukaannya aspal. Maskapainya yakni Nam Air, Susi Air, dan Wings Air. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang beredar, terdapat 2 event Kalbar yang berhasil masuk dalam Karisma Event Nusantara 2023, yakni Festival Cap Gomeh dan Nyobang Dayak Bidayuh. Menurut Gubernur Kalimantan Barat, dalam wawancara yang dikutip dari kalbaronline.com menyatakan ini yang masuk dalam KEN kalau event kulminasi Kota Pontianak belum masuk karena terlambat menyampaikan proposal, jadi tak bisa lulus administrasi. Ini ada 3 top event Kalimantan Barat, yaitu Festival Cap Gomeh yang ada di Singkawang, Nyobang Dayak Bidayuh yang ada di Bengkayang, dan Meriam Karbit di Pontianak. Sutarmiji berharap bagi daerah yang memiliki event potensial agar bisa mengirimkan proposal ke pemerintahan pusat. Hal ini tentunya berguna untuk mengangkat nama daerah menjadi terkenal. Pemerintah pusat juga akan menyiapkan anggaran bagi pelaksanaannya. Kondisi terkini dan rencana pengembangan kapal tambang jurusan Pontianak ke Teluk Batang. Jadwal keberangkatan yakni jam 2 siang dan ke Teluk Batang, Pontianak ini setiap jam 3 sore. Transportasi yang biasa digunakan yakni kapal klotok. Beberapa kapal yang digunakan yakni KM Nirwana, KM Bone, dan Pelabuhan Senghi West Borneo Kalbar. Aksesibilitas laut yakni rutenya Pelabuhan Teluk Batang, Batu Ampar,
Kubu Pelabuhan Senghi. Jadwalnya setiap hari, itu cuma 1 kali sehari. Durasinya itu kurang lebih 12 jam. Dari Teluk Batang ke Pelabuhan Senghi, ke Kubu Batu Ampar, Teluk Batang. Jadwal setiap harinya juga sama, 1 kali sehari, kurang lebih 12 jam juga. Selanjutnya itu Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang mengoperasikan kapal penumpang jurusan Ketapang Pontianak. Untuk jadwal keberangkatannya, yakni kapal ini dari Ketapang yaitu dari hari Jumat dan dari Pontianak hari Minggu. Kapal berlayar pada pukul 7 atau 8 malam. Harga tiket berkisar 400.000 per orang. Nah, ini kapal yang beroperasi yakni KM Cantika Lestari 8F. Tujuannya Pelabuhan Sukaharja. Ya, aksesibilitas lautnya yaitu dari Pontianak, rutenya Pelabuhan Sukaharja sampai Pelabuhan Senghi. Jadwalnya 2 kali per minggu ya. Kurang lebih 12 jam, dan dari Ketapang rute Pelabuhan Senghi, Pelabuhan Sukaharja. Nah, jadwalnya juga sama, 2 kali seminggu, kurang lebih 12 jam juga. Nah, selanjutnya aksesibilitas Laut Sukadana, Pontianak dan Sukadana. Ada beberapa kapal cepat lain yang beroperasi dengan jadwal yang berbeda. Kapal cepat yang beroperasi dari Pontianak dan Sukadana Pontianak adalah kapal cepat Indo, Kapuas, dan Ekspres Bahari milik PT Ertana Lestari Mandiri. Jadwal keberangkatan dari pukul 8 pagi setiap harinya. Harga tiket 230.000, waktu tempuh 4-5 jam. Kapal klotok rute Rasau Jaya Teluk Batang jadwalnya yakni setiap hari 3 kali, yaitu pada pukul 11 pagi, jam 5 sore, dan jam 8 malam. Sedangkan jadwal keberangkatan dari Teluk Batang Rasau Jaya juga 3 kali sehari, yakni pukul 10 pagi dan pukul 5 dan pukul 8 malam. Selain menggunakan kapal kayu, biasanya ada juga yang menggunakan speed karena waktu tempuhnya lebih cepat dari kapal kayu, yakni sekitar kurang lebih 4 jaman. Nah, ini kapal-kapal yang beroperasi, yakni KM Arif Jaya, KM Bintang Fortuna, Pelabuhan Rasau Jaya. Kalau KM Arif Jaya itu Pelabuhan Teluk Batang. Aksesibilitas laut, yakni yang di Kubu Raya, Rasau Jaya, Kubu Batu Ampar, dan Teluk Batang 3 hari sekali, kurang lebih 10 jam. Jadwal Teluk Batang, Batu Ampar, Kubu, Rasau Jaya 3 kali sehari juga, kurang lebih 10 jam juga. Jadwal keberangkatan KM Sukadana Raya dari Pelapis Sukadana itu setiap harinya pukul jam 8 pagi. Dan dari Sukadana Pelapis itu setiap hari Kamis jam 8 pagi. Selain kapal akses ke laut ke Pulau Pelapis, bisa juga menggunakan speedboat yang memiliki waktu tempuh lebih cepat daripada penggunaan kapal, yakni sekitar kurang lebih 2 jaman. Nah, ini beberapa aksesibilitas dari kapal dan tempat sandarannya, yaitu KM Sukadana Raya, pelabuhan kapal Pulau Pelapis, pelabuhan TPI, dan speedboat. Dari Sukadana ya ini Pelapis ke Sukadana, per minggu 1 kali, kurang lebih 10 jam. Dari Pulau Pelapis, rutenya dari Sukadana ke Pelapis. Jadwalnya itu 1 minggu 1 kali, kurang lebih 10 jam. Nah, kondisi terkini dan rencana pengembangan akses kapal bisa melalui Pelabuhan Suak. Kapal berangkat jam 9 pagi. Waktu perjalanan kurang lebih 1 jam. Biaya penyeberangan menggunakan kapal klotok ini berkisar 25.000 jika membawa motor. Bisa dititipkan di pelabuhan, ada penitipan motor berkisar 10.000. Aksesibilitas laut ini penting untuk memungkinkan akses transportasi lebih mudah dan untuk membantu pengembangan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Aksesibilitas laut di Kalimantan Barat memperbolehkan pelancong, pedagang, nelayan, dan industri memperoleh manfaat
daripada sumber daya alam, laut, dan pengalaman pelancongan. Ini juga penting untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, kapal klotok ke Pelabuhan Teluk Suak. Aksesibilitas lautnya ini dari Bengkayang, Lemukutan ke Pelabuhan Teluk Suak. Jadwalnya 1 kali sehari, kurang lebih 1 jam. Dari Pulau Lemukutan ke Pelabuhan Teluk Suak ke Lemukutan, jadwalnya juga sama, 1 kali sehari, kurang lebih 1 jam. Atraksi ikonik masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Kayong Utara, yaitu atraksi mengacu adalah atraksi budaya masyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa pelapis apabila ikan terinya menepi ke tepi karang. Cara kerjanya ialah beberapa masyarakat menarik jaring yang telah mengelilingi ikan teri. Selanjutnya, yang atraksi ikonik yang ada di Kabupaten Kuburaya, yakni atraksi wisata mercusuar. Kita bisa melihat bangunan mercusuar yang megah dan unik. Bahkan pembangunan ini adalah pembangunan satu-satunya yang ada di Kabupaten Kuburaya. Nah, dengan dipenuhi berbagai jenis bahkan sampai ribuan jenis mangrove, Desa Jeruju Besar merupakan salah satu desa yang memiliki pesisir dengan dipenuhi banyak pepohonan mangrove sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati secara langsung suasana pesisir. Pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon-pohon mangrove. Nah, atraksi ikonik yang ada di Kabupaten Ketapang yakni ritual buka mata dilaksanakan di Kelenteng Tua Pekong Ketapang. Ritual tersebut mengawali ritual Cap Gomeh 2571 di Kabupaten Ketapang. Nah, atraksi pasukan merah Tariu Borneo. Atraksi yang cukup ekstrim tersebut ditampilkan ketika event karnaval budaya yang menjadi awal dari rangkaian rapat kerja, pentas seni budaya Dayak, dan pameran Dewan Adat Dayak. Nah, atraksi yang ada di Bengkayang yaitu atraksi Arum Jeram di Riam, Panggar, Kabupaten Bengkayang. Festival budaya Tatung dalam perayaan Cap Gomeh. Nah, selanjutnya atraksi Gawe Dayak. Selanjutnya atraksi ikonik yang ada di Kota Pontianak yakni perayaan Imlek dan Cap Gomeh yang dimeriahkan oleh kelompok Naga Sinar Surya. Nah, tradisi atau atraksi meriam karbit yang diadakan di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Nah, yang ketiga, atraksi air mancur yang berada di tengah pusat kota Pontianak, di mana atraksi ini disebut air mancur Tugu Bambu Runcing. Nah, atraksi ikonik yang ada di Kabupaten Mempawah yaitu jangan terkejut bila berkunjung ke Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah sewaktu bulan Safar. Dalam hitungan tahun Islam ya. Kemudian banyak menemukan rombongan masyarakat makan bersama di pinggir sungai, di mana acara ini bisa disebut dengan acara robok-robok. Festival sahur atau sahur yang biasanya diadakan pada bulan Ramadan yang menggelar atraksi antara para anak muda membunyikan kentongan. Selanjutnya yakni atraksi ikonik yang ada di Kabupaten Sambas yaitu Museum Negeri Sambas, Danau Sebadang Sambas. Selanjutnya yang ada di Kota Singkawang yaitu atraksi Tatung yang biasa diselenggarakan di Kota Singkawang, di mana atraksi ini biasa diadakan setiap tahun sekali yakni pada hari Cap Gomeh, yang tumit bukan hanya dari orang Cina saja, tapi ada juga dari kalangan suku Dayak, Melayu, dan lainnya. Selanjutnya di Kabupaten Landak, dalam gambar berikut, pertunjukan atraksi wisata alam dan budaya di wisata air merah Desa
Mungguk, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya di Kabupaten Sanggau, yaitu atraksi tatung juga. Selanjutnya Kabupaten Sekadau, yaitu atraksi Kalai Susu dan Gua Lawang Kuari. Selanjutnya yang ada di Kabupaten Sintang, yaitu atraksi Bukit Kelam dan Keraton Al-Mukarramah. Nah, pada Kabupaten Melawi, ini atraksi tarian kuda lumping ya, dan ada atraksi Matuari Waterpark. Nah, pada atraksi ikonik Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu perahu hias yang ada pada gambar samping, hias suku Dayak, Tamambaloh berlayar melintas di Danau Sentarum. Pada acara penutupan Festival Danau Sentarum Bentung Kerihun di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya ada Bukit Ampan. Nah, ini ada beberapa hotel yang ada di Ketapang, yaitu Hotel Grand Zuri 102 kamar, harga per kamar dan tipe kamar superior twin. Ya, bisa dilihat dari sini. Ada juga Hotel Nevanda Ketapang dan Hotel Aston City Ketapang. Nah, yang ada di Kayong Utara, yaitu Mahkota Hotel. Mahkota hotel yang di Kota Sukadana adalah Hotel Bintang 3 yang dibangun di tepian pantai dan menghadap Samudra Hindia. Hotel seluas 5.400 meter persegi ini memiliki 2 lantai dengan 56 kamar dan suite. Dirancang dengan gaya arsitektur kontemporer dan dilengkapi dengan fasilitas penting seperti restoran, bar, ruang perjamuan dengan fasilitas penting seperti restoran, bar, dan ruang perjamuan. Hotel ini berjarak 50 meter dari pantai dan juga memiliki pemandangan indah Pulau Datok dan akses mudah ke Taman Nasional Gunung Palong. Hotel ini sangat cocok untuk akomodasi Anda saat dalam tujuan bisnis atau gerbang liburan. Nah, pada Kuburaya ini ada Hotel Kuburaya Resort, restoran Hotel Kubu Resort, dan hiburan kolam renang Hotel Kubu Resort. Pada Pontianak ini ada Hotel Haris, ini ada lobi, ruang olahraga, restoran, hiburan, serta swimming pool. Nah, pada Homestay Pontianak ini ada Verse Guest House yang terletak di Jalan Pontianak, terdapat di Pontianak Jalan Purnama 1 nomor 35 Akcaya, Kecamatan Pontianak. Terdapat kamar-kamar di Guest House ini memiliki balkon. Semua kamar di Verse Guest House dilengkapi dengan TV, layar datar, dan perlengkapan mandi gratis. Harga kamar standar double 1 kasur super king ini 200 ribuan per malam. Selanjutnya di Mempawah ini Hotel Wisata Nusantara. Nah, terdapat juga hiburan dan restoran. Selanjutnya pada Kota Bengkayang ada Hotel Lala Golden dan Hotel Repo. Ini ada hiburannya. Ada juga restoran Lala Golden dan restoran Repo. Pada Kabupaten Singkawang terdapat Hotel Swiss Berlin Singkawang. Nah, di sini ada ruang tunggu, lobi, swimming pool, ruang dan restoran. Nah, ini pada Kabupaten Sambas, ini Hotel Sambas Indah. Di sini juga terlihat ada lobi, restorannya juga ruang pertemuan. Nah, atraksi wisata Kalimantan Barat ini Pulau Randayan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Ada juga Riam Berawat
dan Desa Sahan Kecamatan Seluas, dan ada juga spot dive Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, ada juga Riam Merasak Kecamatan Sanggau Ledo, ada juga Bukit Sepancung Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Batung, dan Arung Jeram Riam Pagar Kecamatan Sanggau Ledo yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, atraksi yang ada di sini juga termasuk Riam Mabeh Dusun Nibung Desa Rambi Kecamatan Seluas, dan Arung Jeram Tanggi Rafting Kecamatan Sanggau Ledo. Nah, pada Kabupaten Landang ada atraksi wisata seperti Riam Managar, Dusun Tau Kecamatan Air Besar, dan air terjun Merinting Kecamatan Air Besar, air terjun 7 tingkat Romo Dait Desa Sekendal Kecamatan Air Besar, ada air terjun Rambo Katio di Ngabang, Rumah Panjang Saham Kecamatan Sanggah, Tumila Pahuman. Nah, masih di Kabupaten Landang, ini Riam dengan Lirang, Riam Unga Desa Dange Aji Kecamatan Air Besar, dan Riam Dawat Bedawan Desa Dange Aji Kecamatan Air Besar. Ada atraksi yang ada di Kayong Utara, yaitu Kampung Bali, Pantai Pulau Karimata, ada Masjid Apung Osman Al Khair Sukadana, dan spot diving dan cagar alam Pulau Karimata, Pulau Pelapis, dan Bukit Begentar. Nah, ya, pada Kota Singkawang yaitu terdapat kawasan Karts Batu Belimbing, Kelurahan Nyarungkop, Kecamatan Singkawang Timur, dan sepeda gantung dan rumah pohon, Taman Gunung Sari, wisata Puncak Gunung Poteng, Singkawang Timur. Ada juga wisata danau, tempat bermain, dan waterbound, Taman Cinta, Panjitan, dan pada Singkawang Timur. Objek wisata pantai dan wahana bermain Tanjung Bajau Beach, Danau Biru, Roban, Singkawang Tengah. Ada juga di Kabupaten Sambas, yaitu Danau Biru Selakau Timur, objek wisata Rumah Terbalik Tamajuk, Keraton Sultan Sambas, Taman Wisata Pantai Bahari Kecamatan Jawai, ada juga Pantai Batu Nenek Temajuk Paloh, ada juga Danau Sebedang Sempelai Sebadang. Ada juga atraksi di Kota Pontianak, yaitu Waterfront Kota Pontianak, Taman Tugu Katulistiwa, Museum Provinsi Kalimantan Barat, Taman Alun Kapuas, Rumah Radang Kota Baru, dan Rumah Adat Melayu Kota Baru. Nah, selanjutnya pada Kabupaten Ketapang ada Keraton Kerajaan Matan, wisata cagar alam hutan Kota Telu Akar, dan Rumah Adat Melayu Ketapang, serta Bukut Batu Daya. Nah, atraksi yang ada di Kabupaten Mempawah yaitu Laguna Kota Pantai Jungkat, Istana Amantubilah Desa Pulau Pedalaman, Mempawah Timur, ada juga Sebukit Rama, Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, Pulau Temajo, Pulau Mempawah, dan Mempawah Mangrove Park, dan air terjun Sambora Kecamatan Topo. Selanjutnya pada Kabupaten Melawi ada air terjun Alimin, Elah Hilir Kabupaten Melawi, Panco Haji Melawi, Dataran Tahalut Melawi, Bukit Lintang Melawi, dan Gurun Raja Melawi. Dan pada Kabupaten Sintang yaitu wisata daki puncak Bukit Kelam Kabupaten Sintang, Taman Nasional Bukit Baka Bukti Raya, ada wisata air terjun Batu Ningin, Desa Sungai Bulu Kecamatan Tempunak,
ada juga Istana Al-Muharramah. Nah, pada Kapuas Hulu ya ini ada Goa Karts Hulu Kapuas, Goa Karts Desa Tanjung Lokang, Putu Sibau, ada juga Goa Dihoforit Hulu Kapuas, Taman Nasional Betung Kerihun, wisata air terjun Gurun Sepangin, Desa Labuk Mantuk, dan wisata Puncak Bukit Ampan yang ada di Kecamatan Pangkadan. Selanjutnya atraksi Kabupaten Sanggau yaitu Danau Laet Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir dan wisata air terjun Riam and Siling, Danau Belibis Tayan Hilir dan air terjun Sakadua Dusun Sungai Bemban Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas. Nah, pada Kabupaten Sekadau yaitu Riam Daitnya Sungai Merah Merambang Sekadau Hulu dan Batu Tinggi, wisata air terjun Cuci Kain Desa Tembaga Kecamatan Nanga Mahap, ada Batu Tertulis Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap, dan ada juga Batu Jatuh Kecamatan Nanga Taman. Dan atraksi wisata pada Kuburaya yaitu Batu Belah Bukit Gong Batu Ampar, Gunung atau Bukit Ambawang Desa Ambawang, Paradise Q Waterpark Kubu Resort, Jalan Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya, dan air terjun Hujang Bahar Kaki Bukit Ambawang. Dan itulah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.